baik kepada Muhammad Faiz Iqbal, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada kesempatannya kepada MC dan peserta lainnya ke dalam conference ini. Izinkan saya meng-share pembahasan saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Baik. Apakah suara saya jelas semuanya? Jelas, jelas. Baik. Izinkan saya menyampaikan materi saya. Sebelumnya, mungkin para dewan juri dan peserta lainnya bertanya-tanya, eh, kenapa sih saya membahas tentang Sakai dan teman saya juga tadi Sakai. Jadi kami sama-sama melakukan penelitian di Duri 13 Provinsi Riau. Di kawan saya tadi, teman saya, kebetulan satu jurusan dengan saya, dan dia membahas tentang perspektif dalam perempuan pemuda Sakai. Perempuan-perempuan di Sakai. Sedangkan saya fokus kepada pemuda-pemudanya Sakai. Sesuai dengan judul di slide ini, yaitu pendidikan digital dan rekonfigurasi pengetahuan keagamaan di kalangan pemuda adat Sakai, perspektif agama dalam digital. Dalam bahasa Inggrisnya, Digital Education and the Reconfiguration of Religion College among Sakai in the Genossiol, a Digital Religion Perspective. Dengan saya, Muhammad Faiz Iqbal, akan mempresentasikannya, dan saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Usuluddin dari program studi agama-agama. Selanjutnya, dalam abstrak yaitu jembatan tradisi dan digitalisasi. Perkembangan media digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara generasi muda memperoleh pengetahuan, termasuk pengetahuan keagamaan keagamaan. Pada masyarakat adat Sakai di Riau, perubahan ini berhadapan langsung dengan tradisi adat dan sistem pewarisan nilai yang bersifat lisan dan berpusat pada otoritas tokoh adat. Jadi, dalam dunia adat suku Sakai, mereka itu lebih cenderung kepada kepala adatnya. Mereka itu ada namanya yaitu batin. Dalam batin itu, sebelum datangnya media digitalisasi, mereka mengambil ilmu-ilmu dalam budaya, dalam keagamaan itu melalui batin. Sampai kini pun seperti itu. Makanya dalam digital itu mereka hanya mengekspor apa yang mereka dapat dari batin. Mereka tidak akan terganggu dengan digitalisasi terhadap adat istiadatnya maupun agamanya. Jadi dalam tujuan penelitian ini mengkaji peran media digital dalam kehidupan pemuda Sakai serta bagaimana relasinya dengan peran tokoh adat dan lain-lain dalam budaya lokal mereka. Lalu saya menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pemuda Sakainya. Lalu temuan kuncinya, pemuda Sakai masih menempatkan tokoh adat sebagai sumber utama pengetahuan keagamaan, sementara media digital berfungsi sebagai pelengkap yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi mereka tetap fokus kepada batin, walaupun secanggih apapun media digital dan media sosial bagi sekarang ini, digitalisasi dan media digital itu hanya sebagai pelengkap, bahkan untuk mengekspor ilmu-ilmu mereka di dalam suku adat Sakai tersebut. Nah, ini eh, ada dua tempat yang bapak-bapak ini saya melakukan eksplorasi di langsung ke kampung adat Sakainya di Duri 13 di Provinsi Riau, dan sebelahnya ini para pemuda-pemudanya, dan kebetulan di Pekanbaru, kota Pekanbaru Provinsi Riau terdapat sebuah asrama suku Sakai gitu. Jadi kami kebetulan pada malam hari itu kami datang ke asrama pemuda-pemuda Sakai ini untuk mewawancarai mereka, dan kebetulan mereka juga
memiliki suatu organisasi gitu. Ini sangat menariknya dalam pemuda Sakai. Mereka memiliki adat istiadat sendiri dan bahkan dalam dunia pendidikan mereka juga memiliki organisasi sendiri. Jadi sih itu saya menarik dan tertarik membahas tentang para pemuda Sakai ini. Jadi dalam asrama Sakai ini mereka tidak hanya asal masuk saja di dalam asrama Sakai ini, walaupun mereka memang betul-betul dari adat Sakai. Dia harus ada suatu persyaratan gitu. Di adat Sakai kan tadi udah saya jelaskan adanya seorang suku kepala suku yaitu Batin gitu kan. Jadi dalam asrama Sakai ini mereka harus memiliki surat pernyataan dari Batin harus ditandatangani oleh Batin. Jadi itu sebagai bukti bahwasanya mereka memasuki asrama Saka ini. Dan ini Bapak ini kebetulan kami mewawancarai seorang RT, nama Bapak ini yaitu Pak Nasir. Beliau menjelaskan bagaimana adat istiadat Sakai bahkan sampai sejarah-sejarah Sakai. Dan ini teman saya tadi yaitu yang membahas tentang pemuda, perempuan dan satu juga ada yang membahas tentang pendidikan. Selanjutnya, dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian saya itu untuk memahami secara komprehensif dinamika pendidikan digital di kalangan pemuda Sakai. Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan kunci, menetapkan tujuan yang jelas dan mengidentifikasi manfaat yang diharapkan. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu bagaimana media digital mempengaruhi cara pemuda Sakai memperoleh pengetahuan keagamaan dan bagaimana relasinya dengan peran tokoh adat serta nilai-nilai budaya lokalnya. Lalu dengan tujuan penelitian saya yaitu menganalisis peran media digital, mengidentifikasi interaksi antara media digital dan tokoh adat, serta mengevaluasi dampak terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam konteks pengetahuan keagamaan pemuda Sakai. Selanjutnya itu manfaat dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang adaptasi masyarakat adat terhadap modernisasi menjadi dasar pengembangan literasi digital berbasis kearifan lokal dan mendukung pelestarian budaya Sakai di era-era digital. Jadi fokus kepada pemanfaatan penelitian ini, mereka sangat berantusias dengan kami, dengan menerima kedatangan kami karena kenapa? Saka ini adalah suku yang agak ke dalam gitu, belum muncul ke permukaan gitu kan. Jadi datangnya kami, mereka berharap bisalah dibuatkan artikel atau buku dan lain-lain. Jadi dengan itu kami juga menginginkan kepada pemuda Sakai apakah kita bisa berkolaborasi karena pemuda Sakai itu kebetulan satu universitas dengan kami dan universitas-universitas lain di Riau-Riau ini. Mereka juga memiliki karya seperti mereka memiliki skripsi, artikel, bahkan juga buku. Mereka juga ada dari orang-orang tuanya yang sudah profesor gitu. Mereka Baik, untuk Saudara Iqbal, apakah bisa mendengar suara saya atau masih terhubung? Ada kendala? Bagaimana Pak Said? Saya tidak bisa mendengar lagi suaranya. Bagaimana dengan yang lain bisa mendengar untuk Saudara Iqbal, apakah bisa dilanjutkan? Sepertinya sudah. Ini sepertinya memang kendala dari jaringan ya, karena memang sudah keluar dari room. Biasa ya, berikan wawasan baru. Apa mungkin, eh, bagaimana Saudara Iqbal? Bisa kita lanjutkan? maaf, maaf, bisa, bisa, bisa. Eh, Ini sepertinya Gimana, Cok? jaringan ya, karena ada beberapa Iya, teman-teman yang terkeluar dari room tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin bisa langsung dilanjutkan presentasinya mengingat waktu terus berjalan.
Baik, mohon maaf, tadi agak terkendala dengan jaringan. Jadi tadi kita membahas tentang lanjut dengan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Lalu penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskripsi untuk menggali informasi secara mendalam dan memahami fenomena dari perspektif partisipan. Lalu pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menangkap nuansa dan kompleksitas interaksi antar media digital, tradisi adat, dan pengetahuan keagamaan. Yang pertama itu dengan pengumpulan data, itu data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informasi kunci, yaitu tokoh adat dan pemuda Sakai di wilayah Riau. Wawancara dirancang untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka tentang penggunaan media digital dan pewarisan pengetahuan keagamaan. Lalu analisis datanya. Proses analisis datanya mengikuti tahapan kualitatif standar. Reduksi data memilih memfokuskan menyederhanakan data mentah, menyajikan data, lalu mengorganisirkan data dalam bentuk narasi, tabel atau matriks, dan penarikan kesimpulannya, mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data yang telah dianalisis. Lalu validasi dan reliabilitas. Untuk memastikan validasi dan reliabilitas digunakan teknik triaguna triangulasi sumber data, membandingkan informasi dengan berbagai informan, dengan triangulasi metode pembandingan hasil wawancara dengan observasi jika memungkinkan. Lalu kita akan masuk dalam pembahasannya. Yang pertama itu dinamika penggunaan media digitalnya. Penelitian ini mengungkap pola penggunaan media digital di kalangan pemuda Sakai, serta bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan proses pembelajaran keagamaan tradisional. Lalu yang pertama itu dominasi komunikasi dan hiburan. Pemuda Sakai telah mengenal media digital, namun penggunaannya lebih dominan untuk tujuan komunikasi sosial. Misalnya aplikasi pesan instan dan hiburan, misalnya eh, media sosial, video online seperti YouTube, TikTok, dan Instagram dan lain-lain. Mereka walaupun suku dengan kental adatnya ataupun dibilang suku pedalaman, tapi mereka tetap dalam dunia digital tetap modern gitu, tetap seperti kita yang tetap tetap mengikuti alur digitalisasi gitu. Ini menunjukkan bahwa media digital telah berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi belum sepenuhnya untuk tujuan edukasi keagamaan. Yang seperti tadi mereka tetap dalam edukasi dan pendidikan mereka tetap percaya kepada seorang batin dan atau kepala suku adat. Selanjutnya, pembelajaran keagamaan berbasis tradisional. Pembelajaran keagamaan masih dilakukan secara langsung melalui tokoh adat. Tokoh adat dianggap sebagai sumber otoritatif yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terintegrasi dengan adat istiadat Sakai. Integrasi langsung ini penting untuk pemahaman kontekstual dan spiritual. Lalu media digitalnya sebagai pelengkap. Media digital ini dipandang bermanfaat apabila digunakan secara bijak sebagai pelengkap. Misalnya, untuk mencari informasi tambahan atau mengonfirmasi pengetahuan yang telah diperoleh dari tokoh adat, namun ada kesadaran tinggi akan potensi risiko. Jadi mereka dengan kentalnya tradisi mereka dengan percaya dengan batin dan suku kepala adat, mereka malah eh, meragukan media digital, tapi mereka tetap menggunakan media digital sebagai pelengkap. Itu untuk mengekspor dan menimbulkan tradisi nilai-nilai keagamaan mereka dalam suku Sakai tersebut. Lalu ini tadi yang sering saya ucapkan yaitu peran tokoh adat atau batin, yaitu pilar pengetahuan keagamaannya. Dalam masyarakat adat Sakai, tokoh adat memegang peranan sentral sebagai penjaga kearifan lokal dan sumber utama pengetahuan keagamaan. Peran ini tidak tergantikan oleh kehadiran media digital. Yang pertama yaitu otoritas spiritual. Tokoh adat memiliki otoritas spiritual dan legitimasi yang kuat dalam menafsirkan ajaran agama dan mengaitkannya dengan nilai-nilai adat. Mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, memastikan kesinambungan tradisi. Jadi
guna perannya batin itu sangat vital dan sangat besar di dalam suku adat itu. Dia tetap menceritakan sejarah-sejarah dahulu, awal mulanya suku Sakai dan lain-lain kepada generasi-generasinya tersebut. Dengan itu, mereka menjadi reinkarnasi dalam sejarah tradisi suku Sakai dan lain-lain. Lalu pewarisan lisan Tersiek yang telah saya sebutkan itu yaitu mereka saat kini masih belum membukukan dalam sejarah mereka, masih dalam lisan se- kepada orang-orang tua mereka. Jadi sistem pewarisan lisan atau tersek adalah metode utama penyampaian pengetahuan. Ini melibatkan cerita nasihat dan praktik langsung yang membentuk karakter dan pemahaman keagamaan pemuda Sakai secara holistik. Jadi secara acara penjaga selanjutnya penjaga nilai adat. Selain pengetahuan keagamaan, tokoh adat juga bertanggung jawab menjaga dan mengajarkan nilai-nilai adat yang menjadi fondasi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Sakai. Mereka memastikan bahwa modernisasi tidak mengikis identitas budaya mereka. Jadi walaupun secanggih apapun digital, tokoh adat tetap memiliki peran utamanya. Lalu kita akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulannya. Itu harmoni digital dan adat Sakai. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya media digital belum menggantikan peran tokoh adat dalam kehidupan pemuda Sakai. Sebal- Sebaliknya, keduanya dapat hidup berdampingan dalam harmoni jika dikelola dengan baik. Jadi maksudnya itu antara media digital, pemuda Sakai dan tradisi-tradisi Sakai itu mereka dapat berkolaborasi menjadi satu dalam mengembangkan nilai-nilai dan ajaran dalam Saka itu. Yang pertama itu tokoh adat tetap rujukan utama. Tokoh adat tetap menjadi rujukan utama pengetahuan keagamaan, memberikan fondasi yang kuat dan otentik bagi pemuda Sakai. Yang kedua, media digital sebagai pelengkap. Media digital berfungsi sebagai alat pelengkap, memperkaya akses informasi dan memfasilitasi komunikasi, namun dengan pengawasan dan bimbingan. Lalu pelestarian nilai lokal. Digitalisasi tidak akan melemahkan adat Sakai selama nilai-nilai lokal terus dijaga dan diajarkan secara turun-temurun. Lalu penguatan literasi digital. Pentingnya penguatan literasi digital berbasis nilai lokal untuk mendekati pemuda Sakai menghadapi modernisasi tanpa kehilangan identitas. Jadi ini saya paparkan suatu foto. Ini adalah seorang seorang pendiri organisasi dalam pemuda Sakai. Terus dari tadi. Maaf Kak, tadi tadi sampai mana terputusnya? Tidak terbaca. Mohon Sampai maaf mana tadi? untuk Saudara Iqbal, mungkin bisa dirangkum saja eh, untuk kesimpulannya, karena kita mengingat waktu. Jadi nanti mungkin Oh ya, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi lagi di sesi tanya jawab. Untuk sekarang mungkin lebih disingkatkan saja untuk presentasinya, hanya dipaparkan saja untuk masalah penelitian, kemudian metode. eh, untuk apa namanya rumusan masalah dan juga hasil ya. Nanti kalau misalkan untuk diskusi lebih lanjut bisa kita lanjutkan pada sesi tanya jawab karena mengingat ada beberapa teman-teman kita yang belum eh, presentasi ya. Ya, baik ya Saudara baik. Iqbal. Baik Kak. Apakah suara saya sudah jelas Kak? Iya, ingin disampaikan kesimpulannya? Eh, Sudah? Maaf sebelumnya atas kendala jaringan dan Iya, tempat. baik. Ya. Jadi dalam kesimpulan itu, pemuda Sakai tetap kental dalam tradisinya. Mereka tetap mempercayai bagaimana eh, dalam tradisi itu mereka hanya berfokus kepada batin. Eh, jadi batin itu mengekspor dalam sejarah, dalam keagamaan dan lain-lain. Menjadi jembatan antara sejarah yang dulu sampai sejarah sekarang. Mereka
menggunakan secara lisan menyampaikannya, itu tersiek. Sekarang belum sampai masa pembukuan, ini masih proses dan kami mungkin akan berkolaborasi dengan mereka. Dan saya menggunakan metode kualitatif, itu karena kami menggunakan itu wawancara langsung ke Duri 13 Provinsi Riau dan Asrama Sakai di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jadi eh, tokoh adat tetap menjadi rujukan utama. Tokoh adat tetap menjadi rujukan utama pengetahuan keagamaan, memberikan fondasi yang kuat dan otentik bagi pemuda Sakai. Lalu media digital sebagai pelengkap yang saya jelaskan tadi, media digital berfungsi sebagai alat pelengkap, memperkaya akses informasi dan memfasilitasi komunitas, namun dengan pengawasan dan bimbingan. Lalu pelestarian nilai lokal, ideal saya tidak hanya melemahkan adat Sakai, selama nilai-nilai lokal tersebut dijaga dan diajarkan secara turun-temurun. Lalu penguatan literasi digital. Malah